upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Pada Soekarno. tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk menyusun serta mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat pertama kali ini diadakan di Penjambon, namun sebelum rapat itu dilaksanakan, berkembang isu terkait sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik pun merasa keberatan akan kerusunan tersebut. Lalu informasi ini disampaikan oleh Opsir Angkatan Laut Jepang. Esok paginya, sebelum sidang itu dimulai, Mahakarta memusyawarahkan hal tersebut bersama tokoh-tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wajid Hashim, Maister Kasman Singodimedjo, dan Maister Teguh Muhammad Hasan. Yang hasilnya adalah mengganti kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum menutup rapat PPKI, Soekarno menunjuk 9 orang anggota yang disebut panitia kecil, yakni diantaranya adalah Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Oto Iskandardinata sebagai pemimpinnya. Lalu, nantinya panitia kecil ini ditugaskan untuk menyusun rancangan pembagian wilayah, negara, tentara kebangsaan, kepolisian, dan perekonomian negara. Sidang kedua PPKI yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945 membahas hasil kerja panitia-panitia kecil. Panitia kecil yang pertama yaitu yang diketuai oleh Oto Iskandardinata. Hasil kerjanya yaitu membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu ada Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, serta adanya Komite Nasional atau Komite Daerah. Setelah pembahasan tersebut selesai, acara dilanjutkan dengan membahas hasil kerja panitia kecil yang kedua yang diketuai oleh Ahmad Subarjo. Hasil kerjanya yaitu diputuskannya adanya 12 kementerian dan 1 menteri negara. Kementerian-kementeriannya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. KNIP sebagai badan pembantu presiden dibentuk berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. KNIP dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, sedangkan peresmian dan pelantikan anggota-anggota KNIP diselenggarakan pada 29 Agustus 1945 dengan jumlah orang atau pengurus 137 orang. Dalam sidang pertama KNIP yang diselenggarakan pada 29 Agustus 1945, dipilih pengurus KNIP yang diketuai oleh Maister Kasman Singodimedjo dan dibantu oleh 3 wakilnya, yaitu Maister Sutarjo Karti Hadikusumo, Maister Jelatu Harhari, dan Adam Malik. KNIP pada awalnya bertujuan untuk membantu presiden, kemudian berubah menjadi menjalankan tugas-tugas legislatif setelah keluarnya maklumat wakil presiden nomor 5. Dengan demikian, setelah keluar maklumat wakil presiden, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP yang dibentuk pada 17 Oktober 1945 dan diketuai oleh Sultan Syahrir dan Wakil Ketua Amir Syarifuddin. Menteri Dalam Negeri ada R.A. Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri ada Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan ada Mr. A.A. Maramis, Menteri Kehakiman ada Profesor Dr. Mr. Supomo, Menteri Kemakmuran ada Insinyur Sulahman Cokro Disurjo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Mortowarmujo, dan Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Menteri Penerangan ada Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Sosial ada Mr. Iwaku Sumo Sumantri, Menteri Perhubungan ada Abi Kusnor Cokro Sujoso, Menteri Pekerjaan Umum ada Abi Kusnor Cokro Sujoso, Menteri Negara ada Wajid Hashim, Dr. Muhammad Amir, Mr. R. Muhammad Satono, dan R. Oto Iskandardinata. Selain susunan kabinet, Presiden Soekarno juga menetapkan 8 orang kepala daerah provinsi, yaitu yang pertama, Maister Teguh Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera. Yang kedua, ada Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang selanjutnya, ketiga adalah R. Panji Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah. Yang keempat, ada R.A. Surjo sebagai Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, ada Maister I Gusti Tutpuja sebagai Gubernur Sunda Kecil. Yang keenam, ada Maister J. Latu Harhari sebagai Gubernur Maluku. Yang ketujuh, ada Dr. G.S.S.D. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi. Dan yang terakhir ada I.R. Pangeran Muhammad Nur sebagai Gubernur Kalimantan. Pada 16 Oktober 1945, Dr. Ansi Muhammad Hatta dan Komite Nasional Indonesia menetapkan sebuah maklumat yang menetapkan bahwa KNIP mendapatkan kewenangan eksekutif dan legislatif.
garis-garis besar haluan negara. Maklumat ini diteruskan dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden atas desakan Sultan Syahrir sebagai Ketua BPKNIP. Maklumat ini berisi 2 hal, yaitu pertama, pemerintahan Republik Indonesia menyetujui berdirinya partai-partai politik untuk sebagai media penyebaran seluruh paham-paham Indonesia. Pembentukan partai-partai politik ini telah tersusun rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Tahukah kalian semua bagaimana awal negara kita ini mempunyai kekuatan militer seperti sekarang, sampai-sampai bisa menduduki peringkat ke-12 di dunia? Kedua pernyataan tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Pertama, pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. Pada pembentukan BKR terdapat 2 pendapat yang menyertainya. Pertama adalah sikap kekecewaan karena pemerintah tidak langsung membentuk tentara nasional. Kekecewaan ini hadir dari para kalangan pemuda yang ingin segera dibentuk tentara nasional. Namun pemerintah menangguhkan usul tersebut. Kedua, terdapat sikap stagmatis terutama dari pemuda-pemuda bekas anggota PETA, KNIL, dan HEHO. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah untuk membentuk tentara nasional yang bernama Tentara Keamanan Rakyat. Sebagai pimpinan TKR yang pertama dilantik Supriyadi, tokoh pemberontak Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Blitar. Sedangkan Menteri Keamanan Rakyat ad interim dijabat oleh Muhammad Surjo Adikusumo, bekas Daidanko PETA, dan Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Akan tetapi, walaupun sudah menjabat sebagai pimpinan TKR, Supardi tetap tidak tampil. Hal ini mengakibatkan kekosongan pemimpin dan membuat Urip Sumoharjo mengadakan Kongres TKR pada November tahun 1945. Hasil dari keputusan Kongres ini adalah mengangkat posisi pimpinan baru TKR yaitu Kolonel Jenderal Sudirman dengan pangkat jenderal. Pada tanggal 1 Januari tahun 1946, TKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat, namun singkatannya tetap TKR. Dan pada tanggal 25 Januari tahun 1946, TKR berubah nama menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Perubahan nama ini diusulkan oleh Jenderal Sudirman karena TRI adalah tentara nasional yang percaya pada diri sendiri dan tidak mengharapkan bantuan dari negara lain.